sahabat Kamapala dan keluarga Kamapala, ketemu lagi di Kamapala Channel. Salam rimba, tebar manfaat. Video ini tentang saya Andri Saiful atau dipanggil Andrinov, angkatan 6, nomor KPA 423 tahun 89. Tahun 89 ya. Oke, siap. Saya tinggal di Pasar Minggu, tepatnya Jalan Pertanian 3A nomor 41. Oh, di Pasar Minggu. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Kalau dekat-dekat situ ada anak PA yang tinggal dekat situ, Bang? Ada Dodi Karyadi atau Konoy, angkatan 4. Oh, iya. Dekat Palapas itu ya. Siap. Saya sudah berkeluarga. Anak saya 2, perempuan dua-duanya. Paling ganteng dong di rumah, Bang. Kalau istri, Bang? Nama istri saya itu Sri Muktiati. Kalau anak saya pertama Alin Andrea Malika, dia kelas 1 SMP. Yang kedua Jasmine Audrey Malika, dia umur 8 tahun, kelas 3 SD. Kelas 3 SD, umur 8 ya? 8. Baik, sekarang kita masuk ke kerjaannya, Bang. Kalau kerjaan atau kesibukannya Bang Nop apa aja, Bang? Kalau saya kesibukan atau pekerjaan, ya saya prinsip saya dalam hidup itu lakukan pekerjaan sesuai dengan hobi kita, maka kita akan senang atau happy dalam bekerja. Saya dari awal tertarik dengan tulis-menulis, jurnalistik ya, Bang ya. Jadi saya wartawan. Saya mengawali dari tahun 94. Udah lama, Bang ya? Iya, waktu itu masih freelance ya. Untuk kerja profesional mungkin mulai dari tahun 97. Sampai saya sekarang sebagai editor senior. Iya, terverifikasi di Dewan Pers. Saya terakhir saat ini masih di media online liputan6.com. Kira-kira udah 20 tahun lebih ya. 20 tahun lagi, Bang. 20 tahun lebih. Selama bekerja ada pengalaman yang seru nggak, Bang? Banyak sih, mulai dari meliput kerusuhan itu, kerusuhan Mei 98 itu saya dalam hitungan satu minggu itu rata-rata tidur itu paling 2 jam dalam sehari. Saking konstannya peristiwa itu. Banyak berita gitu, Bang. Dari jam per jam itu perubahan cepat. Terus yang paling berkesan itu ya pas saya tahun 2013 itu peliputan haji di Arab Saudi. Ikut berangkat tuh, Bang? Ikut rombongan Kementerian Agama pada saat itu. Tentang Kamapala ada yang berkesan nggak yang dulu waktu di Kamapala? Sebetulnya di Kamapala itu berkesan ya bagi saya sampai sekarang gitu, itu pembentukan awal karakter saya gitu untuk hidup di alam bebas gitu, dan dari mengenali diri sendiri terus mengenali alam. Di situ kita banyak dapat di Kamapala. Terus kita membentuk jiwa dan mental berani dan bertanggung jawab di situ gitu. Dari kita menempa, misalnya kita naik gunung, manjat tebing, susur goa atau kita dari situ banyak belajar dari alam, dan kita manfaatkan untuk bekal untuk kita menjalani hidup ke depannya gitu. Bermanfaat sampai hidup sekarang, Iya. Bang ya. Kalau yang Bang Nop lihat Kamapala yang sekarang nih, Bang, ya setelah kita lulus itu gimana, Bang? Saat-saat sekarang? Ya udah, zamannya udah berubah ya. Kalau dulu untuk generasi muda mungkin dia naik gunung atau manjat tebing atau telusur goa atau susur pantai atau arung jeram itu mungkin suatu hiburan ya. Tapi sekarang generasi udah masuk generasi milenial dan generasi Z atau itu udah berubah, Bang, udah ya? beda. Mereka lebih banyak lebih ke lebih suka gadget atau online dibanding kegiatan di alam bebas gitu. Dan saat itu ya TV itu baru
cuma satu TVRI. TV swasta ya baru tahun 90 RCTI ya. Ya dulu hiburan nggak ada pilihan kita. Ya selain ya remaja tahun 70, 80, 90 itu ya larinya ke gunung untuk hiburan ya. Ya mungkin kondisi sekarang dan dulu berbeda ya. Mungkin kalau sekarang lebih ke hobi ya atau komunitas. Sementara kalau dulu kita anak muda, remaja belasan tahun itu nggak ada pilihan. Malah dari SMP pun udah ada klub pencinta alam. Beda mah. Kalau sekarang lebih ke hobi, komunitas atau prestasi gitu. Tapi ya untuk saat ini ya kita ada progres ya, beberapa atlet kita itu udah berbicara di tingkat dunia ya, kayak speed climbing kayak gitu, kita juara dunia gitu. Ya mungkin nanti juga ada olimpiade segala macam itu. Jadi dari generasi sekarang mungkin ya sisi prestasinya yang dilihat ya. Kalau kita dulu sisi petualang, ada sisi baik dan sisi buruk masing-masing ya. Ada manfaatnya masing-masing gitu. Jadi tiap zaman itu berbeda gitu. Sifat pesan dan sifat zamannya berbeda tiap generasi. Itu aja mungkin. Ada harapan nggak dari Bang Nob kira-kira untuk Kamapala, mungkin apakah nanti di sekolah mau dihidupkan lagi apa bagaimana? Kalau itu suatu tantangan mungkin kalau untuk dihidupkan kembali ke sekolah itu itu perlu pemikiran mendalam ya, karena tidak sembarangan ini, karena butuh misalnya minimal ada instruktur atau pelatih punya sertifikat atau bersertifikasi. Kurikulumnya juga Bang. Kurikulumnya harus disesuaikan dan itu juga harus ada, karena urusan ini beda ya, urusannya nyawa dan HAM juga. Kalau dulu ya kita pelatihan itu keras ya, tapi terukur gitu. Ya bisa dibilang kita semi militer. Tapi ya kedepannya bagus untuk pembentukan mental dan fisik gitu. Itu udah teruji ya. Ya mungkin seperti itu harus dilihat lagi kurikulumnya terus bagaimana. Karena sekarang anak-anak sekarang lebih kritis, termasuk orang tuanya. Kita keras sedikit ke anak didik, kita bisa dituntut gitu. Itu mungkin tantangannya kita. Anugerah itu ya memiliki berkeluarga lah, memiliki keturunan, dan kita berkeyakinan keturunan kita akan bekal dunia akhirat kita itu nanti. Dia akan mendoakan kita nantinya, dan untuk itu hidup kita bisa memberikan manfaat kepada sekitarnya gitu. Bukan cuma sekedar kita untuk hidup aja, tapi bermanfaat untuk sekitar gitu. Ya misalnya saya sebagai jurnalis, saya berusaha sebaik-baiknya bekerja untuk menyampaikan informasi pada masyarakat gitu. Saat ini ya mungkin saya lebih banyak berkecimpung ke monitoring dan cek fakta gitu. Dan saya di situ memberikan gitu untuk kepentingan masyarakat luas gitu. Jadi kita bermanfaat dengan, selain bermanfaat pada diri sendiri dan keluarga, terhadap masyarakat juga kita punya manfaat dan tanggung jawab gitu. Itu mungkin karena saya mempelajari sejarah dan jurnalistik ya, jadi saya juga mungkin mengutip dari ucapan tokoh bangsa kita, tokoh pendiri bangsa kita, salah satu founding father Soekarno. Dia pernah di akhir kekuasaannya dia pernah menyampaikan pidato. Itu judulnya Jas Merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itu ucapannya Soekarno. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dan saya menambahkan, karena dengan memahami sejarah, mungkin manusia atau kita bisa lebih bijak lagi dalam menghadapi sesuatu atau menilai sesuatu, misalnya peristiwa atau apapun itu kita akan jauh lebih bijak. Jas merah Bang ya? Ya, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan. Ya, termasuk kayak sejarah Kamapala juga Bang ya, kalau buat kita ya. Sejarah kita, sejarah organisasi kita, sejarah keluarga, sejarah bangsa, sejarah dunia.
Dan itu pun di dalam, kalau sebagai seorang muslim itu pun jelas di kitab suci kita Al-Quran itu jelas, itu sebagian besar itu cerita tentang sejarah tentang bangsa-bangsa terdahulu. Nah itu di situ kita bisa belajar bangsa-bangsa yang terdahulu yang akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau yang sebagai jadi teladan. Itu ada semua. Itu kita belajar sejarah itu dari kitab suci Al-Quran. Terima kasih. Sekian video dari saya. Bila video ini memberikan manfaat bagi Anda, silakan klik subscribe dan klik loncengnya. Juga like dan share. Sahabat Kamapala, silakan tulis komen di kolom komentar. Salam rimba, tebar manfaat.